Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita kembali ke rutinitas kita, istiqomah kita mengaji. Malam hari ini kita akan membahas tema yang sudah disampaikan oleh teman-teman MJS. Bulan ini kita membahas tema agama dan macam-macam, sebenarnya panjang kalau membahas agama dan itu. Bulan ini mungkin masih tema-tema agama dan beberapa aspeknya, meskipun sebenarnya ada beberapa yang minta tema-tema yang agak sensitif seperti agama dan politik, agama dan insya Allah kapan-kapan. Cuma malam hari ini saya dahulukan tema-tema ini dulu, mumpung akhir tahun. Akhir tahun ini berhubungan dengan kebahagiaan, berhubungan dengan muhasabah. Sengaja saya dahulukan kesehatan mental karena situasi belakangan mungkin agak memprihatinkan tentang kesehatan mental ini. Jadi minggu ini saja, dari hari Minggu sampai Rebu tadi, itu ada 2 berita di Sleman, mahasiswa yang bunuh diri. Jadi ini bagi saya memprihatinkan. Nah, makanya kita ambil sesi awal ini tentang agama dan kesehatan mental. Semoga teman-teman yang menghadiri ngaji ini semuanya sehat ya secara mental. Saya tidak sering-sering bilang semoga lah, biar kalian nggak sering-sering bilang. Ini dianggap kampanye. Baik, kita mulai ya. Ini belajar beneran ya, versinya ngaji filsafat. Jangan dibayangkan ini nanti semacam psikoterapi ya apa. Nggak ya, kalau kalian merasa ada gangguan mental ya ke psikiater. Ya, jangan dianggap saya psikiater atau psikolog, nanti dianggapnya begitu. Kita menjelajahi teori-teori, kemungkinan-kemungkinan, termasuk sejauh mana sih agama bisa berperan dalam kesehatan mental kita. Baik, bismillah ya, kita mulai. Inilah, saya awali dari hidup sehat dulu ya. Ini hidup sehat, sehat ruhani. Jadi batin kita, mental yang sehat itu yang seperti apa? Perhatikan nanti, ini bahan muhasabah kita semua ya, introspeksi kita. Jadi mental sehat itu setidaknya cirinya 5. Nanti kita lebih detail lagi. Jadi hidup sehat itu hidup yang punya meaning, punya makna dan sadar tujuan. Teman-teman harus bisa jawab kalau ditanya tujuan hidupmu apa. Tujuan hidup ini tidak sama persis dengan cita-cita. Kalau cita-cita itu yang dimaksud pekerjaan atau karir. Jadi tujuan hidup itu mirip kalau dulu teman-teman kecil waktu ditanya,
ingin jadi apa besok, terus tidak tahu jawabannya apa, kan terus teman-teman bilang ingin berguna bagi nusa, bangsa, agama, orang tua, tetangga-tetangga, kan gitu. Nah, ini namanya jenis tujuan hidup. Nah, harus punya ini dan harus punya meaning. Punya meaning itu teman-teman bisa jawab mengapa saya ada. Itu berarti teman-teman punya makna tentang hidup ini. Ini ciri pertama. Kalau belum punya, ayo diupayakan. Tidak usah panik juga, tidak usah stres. Ya, ayo pelan-pelan. Yang kedua, mental sehat, batin sehat itu punya value. Ada nilai-nilai yang ingin kita tegakkan, yang jadi sandaran hidup kita. Jadi hidup kita kan yang muda-muda kadang-kadang senang, saya ingin bebas saja Pak, tidak mau diatur, tidak mau ada apa-apa, pokoknya bebas sebebas-bebasnya, malah capek. Justru hidup nyaman itu kalau kita sadar nilai, ada yang diperjuangkan, ada yang disandari. Itu namanya value. Orang sebebas apapun sebenarnya secara tidak sadar juga punya value-nya sendiri. Tidak ada orang yang bisa sama sekali bebas, sama sekali lepas. Paling tidak dia sedang menegakkan satu value namanya nilai kebebasan. Jadi tidak ada orang yang tidak terikat oleh apapun. Setiap orang terikat oleh nilai yang dia anggap baik, yang dia anggap benar, yang dia anggap berharga. Itu kedua. Orang yang tidak punya nilai, tidak menghargai tatanan, tidak menghargai standar-standar hidup, dia akan sulit untuk berkembang. Yang ketiga, transenden. Transenden ini maksudnya kita sadar bahwa hidup ini ada sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, yang melampaui diri kita dan mempengaruhi kita. Kita kalau sendirian tanpa yang lebih tinggi itu, kita itu lemah, banyak kekurangan-kekurangan. Tapi ada yang lebih kuasa, lebih tinggi, melampaui kita, yang membawa pengaruh pada hidup kita. Ini dimensi transenden namanya. Ya kalau yang beragama biasanya ditegaskan itu ya Tuhan. Tapi mungkin ada orang lain yang dianggap melampaui dirinya, itu mungkin bisa nilai tertentu, bisa wawasan tertentu, dan lain sebagainya. Nanti ada penjelasan panjang tentang transendensi. Kemudian hidup dengan batin sehat itu adalah connecting. Kesadaran bahwa kita ini tidak sendirian. Saya tidak ada artinya apa-apa tanpa kalian. Kalian butuh teman kalian, dan seterusnya. Jadi kita ini saling nyambung. Jangan dikira kalau saya sedih terus yang sedih hanya saya. Bisa saja temanmu lihat kamu sedih, ikut sedih. Ini punya teman kok merengut saja, akhirnya kita ikut merengut. Gitu loh. Kalau punya teman ceria, kamu kan ikut ceria. Ini kesadaran keterhubungan. Begitu buka medsos, isinya orang gegeran debat. Nah, kan kita ikut panas. Jadi padahal kemarin-kemarin kita bilang saya tidak ikut-ikutan kampanye-kampanyean, silahkan saja. Tapi begitu baca postingan-postingan, ikut panas kita. Kenapa begitu? Kita itu terhubung, jangan lupa. Jadi ada aspek connecting. Jadi kalau ingin baik, ya ayo baik bareng-bareng. Kalau ada yang rusak, ya bisa nular, dan akhirnya kita bisa rusak bareng-bareng. Maka penting masing-masing kita sadar bahwa kita ini terhubung. Jangan kamu bilang, Allah ngapain sih kamu ikut campur rusak-rusakku sendiri, kalau tidak mau ya minggir saja. Ya memang rusak-rusakmu sendiri, tapi merusak
Ya, keterhubungan di antara kita. Karena kamu rusak, yo pengaruh rusakmu bisa masuk padaku. Karena kamu tiap hari mesuh-mesuh, yo mulutku yo gatel pengen mesuh balik akhirnya. Kenapa? Kita ini connecting, terhubung. Nah, maka carilah koneksi yang baik. Jangan cari koneksi yang toksik. Nah, itu bahasamu hari ini kan itu, toxic relationship. Oke, ya istilahmu sendiri loh hari ini. Nah, yang terakhir becoming. Hidup nyaman, ideal, itu ya yang kita tambah baik, tambah baik. Jangan ada yang merasa sudah baik. Yang merasa sudah baik, alamat tidak bisa tambah baik lagi, wong sudah. Jadi kita itu ya sebut saja lumayan baik, tapi masih bisa lebih baik lagi. Ada banyak hal dari diri kita yang bisa diperbaiki lagi. Untuk membangun pride, kebanggaan diri, ayo membuat diri kita lebih baik lagi. Meskipun kecil. Dan ayo kita sadari ini. Kemungkinan teman-teman yang merasa kecewa dengan dirinya, merasa hancur hidupnya, itu tidak melihat dirinya yang bisa tambah baik lagi, entah dalam hal apa. Meskipun hanya kecil, ayo kita akui itu, bahwa saya sudah lebih baik kok Pak. Meskipun sangat kecil, tidak apa-apa. Itu menumbuhkan pride-mu pada dirimu. Pak, saya kalau tahun lalu sholatnya bolong-bolong Pak. Alhamdulillah sekarang masih bolong tapi tinggal sedikit bolongnya. Nah, itu kan lumayan, ada yang lebih baik. Pak, kemarin saya sholat subuh mesti telat Pak, jam 7 baru bangun. Alhamdulillah sekarang jam 6:30 sudah bangun. Loh, itu kan tambah baik, lumayan. Akui saja kamu lebih baik, tidak apa-apa. Menumbuhkan pride, kebanggaan pada dirimu. Meskipun sedikit, saya lebih baik sekarang. Nah, kalau gagal di satu aspek, cari di aspek yang lain, yang di situ kalian tumbuh lebih baik. Ini untuk menghindarkan dari rasa putus asa, rasa frustasi bahwa kamu itu tidak ada baiknya, kamu itu gagal semua, kamu itu hidupmu hancur, tidak ada yang baik yang kamu lupakan. Nah, itu becoming. Jadi ayo teman-teman, ada 5 aspek hidup sehat secara batin, secara spiritual yang penting kita perhatikan apakah kita sudah sehat dalam 5 aspek ini. Jadi yang pertama makna, meaning, yang kedua values, yang ketiga transcendent, yang keempat connecting, dan yang kelima becoming. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas dulu ya tentang kesehatan mental. Saya tidak tahu kalian ada di mana. Ini kurvanya jungkel ke bawah. Yo, yang paling sehat ya tentu saja level no distress, kita normal. Tapi jarang ada orang yang total normal sehat, ndak ono stres belas. Agak sulit. Setiap orang punya masalahnya sendiri. Yo, paling tidak kalian adalah di level kedua, yaitu mental distress. Ada tekanan, ada masalah, tapi masih bisa kita atasi. Nah, jadi ini yang kedua. Semoga kita paling tidak ada di sini lah ya. Jangan ada di yang ketiga. Kalau di yang ketiga ini agak sedang sebutannya. Kalau tadi ringan, ada gangguan mental yang signifikan. Nanti ada banyak cirinya. Kalau ini, kalian harus hati-hati. Semoga bisa diatasi. Karena kalau tidak bisa diatasi, jatuhnya di yang paling bawah. Gangguan mental, mental illness.
Nanti kita sebut ciri-cirinya ya, tapi ini untuk parameter saja. Kalau sudah sakit mental itu ya yang memutuskan tetap dokter ya, psikiater. Yang ahli di bidangnya. Makanya kalian ndak usah ngarani temenmu, wah edan kamu sekarang itu, ndak lah. Yo ke dokter lah dulu, ndak apa-apa. Ya mungkin gangguan tadi masih terganggu karena ada masalah. Mungkin stres kecil-kecilan, tidak masalah. Toh nanti lama-lama bisa diatasi sendiri. Mungkin ketika gangguan itu menyerang kamu ya stres beneran, tapi ya lama-lama bisa ngatasi. Jadi itu paling di level 3. Jadi ya pas diputus kemarin ya tidak bisa tidur ya, tapi ya sekarang sudah bisa Pak. Nggak lama kok Pak, paling seminggu selesai. Nah, itu berarti kamu di yang ketiga. Tapi kok terus-terusan, kamu stres terus ya, kamu bisa masuk ke yang keempat. Kalau ini sudah perlu bantuan psikolog, psikiater. Oke, ya minta diantar temennya ke... Ya ndak apa-apa. Jadi ini kalian perhatikan dulu ya kesehatan mentalmu. Nah, cirinya mental sehat ini secara umum. Kalau tadi kan ranahnya, kalau ini ciri konkretnya. Yang pertama, emosinya seimbang. Emosi seimbang itu bukan tidak bisa marah, stabil, terus tidak begitu. Ya kadang marah tapi bisa ngatasi, kadang kecewa tapi bisa ngatasi. Kadang dikit-dikit ada putus asanya, tapi ya bangkit lagi. Ini namanya seimbang. Orang hebat itu bukan yang tidak bisa marah sama sekali, tapi yo kadang-kadang marah, tapi terus dia bisa mengatasinya sendiri. Nah ini namanya seimbang. Silahkan kalian cek dirimu ya, bisa ngatasi tidak kalau sedang kena gangguan emosi. Mungkin marah, mungkin kecewa, mungkin jengkel. Nah, kamu bisa ngatasi sendiri. Kalau bisa ngatasi sendiri, kamu imbang. Terus yang kedua, tahan terhadap stres. Tadi saya bilang tidak ada orang yang tidak bermasalah. Semua orang punya masalahnya sendiri. Bedanya ada orang yang kuat, ada orang yang tidak kuat. Ada yang masalahnya kecil saja rasanya besar. Ada yang ini masalah besar loh, tapi rasanya kecil. Mahasiswa itu ada yang cuma satu mata kuliah dapat C. Oh itu stresnya luar biasa. Yang satu sudah terancam DO nilainya E semua, santai. Loh, itu kan hebat daya tahannya terhadap stres itu. Masih bisa ketawa-ketawa, ngerokok, ngopi, dia masih santai. Padahal temennya itu jungkir balik hanya dapat nilai C. Nah ini urusan daya tahan kamu hebat. Atau jangan-jangan sudah level sakit tadi. Jadi ini daya tahan ya. Ayo latihan untuk menghadapi tekanan. Karena tidak mungkin hidup itu tanpa tekanan. Jangan mau selalu dituduh generasi Z itu dalamnya rapuh seperti stroberi. Ndaklah, kalian kuat kok. Bisa dilatih sejak sekarang. Nah yang ketiga, mental sehat itu pergaulannya juga sehat. Hubungan sosialnya sehat. Bisa berteman. Jadi enak kalau diajak bergaul, itu berarti sehat. Karena ada orang itu yang sosialnya kacau. Tiap kali punya teman masalah, terus jengkeli orang, nyusahi orang, ngerepoti orang. Hubungan sosialnya tidak bagus. Nah kalau kalian banyak sekali teman, banyak yang respect dengan kalian, itu kemungkinan hubungan sosialmu bagus. Nah itu ciri-ciri mental sehat. Kemudian yang keempat, percaya diri. Pede, mau apa-apa siap. Nah itu percaya diri. Kamu yakin bahwa kamu bisa.
Kalau gagal ya bangkit lagi. Mungkin tadi ada yang keliru, ada yang kurang, ada yang salah. Biasa dalam hidup. Siap bangkit lagi. Aslinya saya bisa kok Pak. Kok gagal terus? Ya berarti yang tadi tidak asli Pak. Nanti kalau sukses itu aslinya. Nah, gitu loh. Biar kamu percaya diri. Jadi wong manusia itu makhluk potensi. Kamu bisa jadi apa saja. Sejauh kamu mau dan siap untuk belajar, maka percaya dirilah. Yang kelima, mentalmu sehat kalau kamu mampu mengambil keputusan sendiri. Banyak yang kalau mau ngambil keputusan bingung. Tanya temen ini, tanya temen itu. Akhirnya bingung sendiri. Terus dipikir lagi, kok belum mantap ya tanya lagi. Sudah apa yang istikharah bolak-balik sudah buka Al-Quran. Kan ada itu, saya dulu pernah dikasih petunjuk begitu, dibuka Al-Quran baris ke-7, tentang apa, itu jawabannya kan gitu. Wis bolak-balik begitu kok beda-beda terus ayatnya Pak, bingung saya Pak. Terus tanya teman masih bingung. Itu sebenarnya urusannya kemampuanmu memantapkan hati. Biasanya ya karena kamunya sendiri tidak stabil. Temanmu ngasih saran, ini loh bagus. Jangan-jangan nanti begitu, tidak jadi. Kalau ini lumayan sih, tapi ada efeknya itu. Terus ini, jadi kamu bingung sendiri. Kamu pengen keputusan yang tidak ada efeknya, ya tidak ada. Jadi tidak mampu mengambil keputusan. Itu nanti sering jadi masalah. Ayo latihan memantapkan diri, memantapkan hati, percaya diri. Kalau menurutmu itu baik, ambil saja, putuskan, jalani. Ada efek, ada kurangnya, ada gagalnya, biasa dalam hidup. Jadi karena kebingungan itu jauh lebih menyiksa dibandingkan kamu sudah ngambil keputusan ternyata ada efeknya. Nanti efeknya dinetralisir. Yang keenam, fleksibel. Fleksibel itu bisa menyikapi perubahan situasi. Dulu punya prinsip begini, tapi sekarang situasinya berubah. Kalau masih berprinsip begini, tidak mungkin bisa. Apalagi situasi tidak harus selalu kondisi kita, bisa saja situasi sekeliling. Tiba-tiba ada pandemi misalnya, mungkin rencana-rencanamu gagal semua. Itu kalau tidak fleksibel, kamu akan stres berat. Segala situasi mungkin terjadi. Sudah berharap ditandatangani sama dosennya, begitu ketemu diacak-acak lagi. Wah itu kan, lama lagi ini. Tidak apa-apa, pokoknya kamu harus siap menghadapi situasi apapun. Itu namanya fleksibel. Sudah semangat mau ngaji, tengah jalan hujan itu ya. Tidak usah mengeluh, biasa kadang hujan, kadang tidak hujan, itu kan biasa. Tinggal kamu atur gimana menyikapinya, kan itu saja. Kalau kita tidak fleksibel, kita akan pontang-panting. Karena hidup ini dinamis, berubah-ubah. Harapan tidak selalu sesuai dengan kenyataan. Kalau kita tidak fleksibel, sulit. Tidak apa-apa, kadang-kadang orang nyebut kita mencela-mencela. Tadi bilang apa, sekarang bilang apa. Situasinya memang berubah. Tadi memang tak ajak nongkrong makan es misalnya, tapi udan terus dingin kayak gini, gantilah ngopi saja. Kenapa? Situasinya berubah. Kalau tetap beli es nanti pilek kamu. Ini namanya fleksibel, lihat situasi, menandakan mentalmu sehat. Jangan sekali es krim tetap es krim, tidak begitu. Kalau memang situasinya tidak mendukung bisa diubah, menyesuaikan dengan situasi. Banyaklah pilihan-pilihan hidupmu kan. Dulu mungkin kamu zaman SMA janji sama temanmu, nanti siapa tahu kita jodoh misalnya. Situasinya berubah, ternyata di kampus banyak yang lebih.
Wong yo belum nikah yo. Nah itu kamu harus paham situasi daripada kamu stres sendiri. Ada mahasiswa itu sebelum kuliah pokoknya Pak, saya hanya kuliah saja, tidak mau macam-macam. Ternyata kuliah dapat semester 2, semester 3, tidak jadi kuliah saja, tiduran saja akhirnya. Kalau ditanya, Mas kemarin katanya kuliah saja, menyesuaikan situasi Pak. Saya fleksibel Pak. Kampus sudah ada menarik-menariknya Pak, sudah tidur aja. Oke, ya asal engkau bahagia silahkan saja. Kemudian mental sehat itu puas dengan hidupmu. Cirinya gampang lah, orang puas itu apa? Bersyukur. Tidak banyak mengeluh. Berarti kamu puas, mentalmu sehat. Kalau masih banyak sekali keluhan-keluhan, yuk kita cari titik-titik di mana kita bisa bersyukur. Dan yang ke-8, mandiri. Kita bisa hidup tanpa tergantung banyak hal di luar diri kita. Kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri, menjalankan keinginan kita sendiri. Semakin kita mandiri, semakin kita kuat. Mental kita sehat. Ayo ya, ini mumpung akhir tahun ya. Sejauh mana kamu sehat, coba cek 8 parameter ini. Di titik mana kamu masih lemah, di titik mana sudah kuat. Ini jadi ukuran. Kalau banyak yang lemah, ya tidak harus putus asa, diperkuat. Nah, saya lanjutkan. Ini ada quotes menarik. Saya terjemahkan. Engkau tidak harus berusaha positif sepanjang waktu. Merasa sedih, marah, kesal, frustasi, takut, dan cemas adalah hal yang wajar. Memiliki perasaan seperti itu tidak menjadikanmu orang yang negatif, namun hanya menjadikanmu manusia. Kok saya mudah sedih, Pak, marah, Pak, kesal, frustasi, takut, cemas. Saya kok begini sih Pak, ya ndak apa-apa, manusiawi. Problemnya bukan kamu punya perasaan itu apa ndak, caramu merespon perasaan-perasaan tadi. Itu nanti menentukan mentalmu sehat, kamu sudah dewasa atau belum. Manusia wajar saja, kadang bisa sedih, kadang marah, kadang kesal, kadang frustasi. Tidak apa-apa. Jadi kalau kalian ngalami, kalian sadari saja. Oh, saya sedang marah ini. Itu mungkin bisa menurunkan level marahmu banyak. Oh, ternyata ini saya cemas. Banyak kita yang panik, tidak sadar, bingung. Akhirnya seolah-olah kalau sedang kesal, sedang takut, sedang cemas itu sesuatu yang tercela. Padahal manusiawi saja. Tergantung nanti kita menyikapinya, ini yang lebih penting. Kalau kita tidak menerima perasaan ini, kalau kita menyangkal, denial, itu kemungkinan salah respon. Wong marah tapi ndak kok, saya ndak marah. Kata siapa marah tapi karo melulu-melulu. Ya sudah jelas marah tapi ndak diakoni. Kalau marah itu sulit disembuhkan. Sudah jelas takut, saya ndak takut. Saya tidak takut. Ya kamu bilang gitu menunjukkan kamu takut sebenarnya. Diakui takut, terus direspon secara positif. Jadi itu dulu saya pernah di pesantren itu, di satu kamar mandi yang kan dirumorkan sebagai angker. Nah, satu ketika teman saya malam-malam masuk ke situ. Tiba-tiba ada angin, pintunya gebrak sendiri, perwak. Wah, dia terus berdiri sambil teriak-teriak, aku ora wedi, aku ora wedi. Ya. Lah iya. Oh, dia bilang tidak takut, justru itu menunjukkan dia ketakutan. Gitu. Kita sering begitu, untuk nutupi sebenarnya kita takut.
Oke ya, enggak apa-apa. Orang itu wajar saja. Kadang sedih, kadang marah, kadang kesal, kadang frustasi, kadang cemas, kadang takut. Itu masih belum negatif. Bisa negatif kalau respon kita salah. Itu menunjukkan kita masih manusia, kita bukan mesin. Kalau mesin enak, diprogram sabar, terus ini sabar, terus nggak bisa nanti diprogram tawakal, tawakal terus gampang kalau mesin. Kalau manusia kan nggak sesimpel itu. Makanya yuk latihan pelan-pelan untuk menyikapinya secara positif. Nah, ini menarik untuk bahan muhasabah ya. Kadang-kadang kita mempertanyakan diri kita. Apakah aku normal, Pak? Apakah saya baik-baik saja, Pak? Kalian tidak usah takut, tidak usah frustasi, tidak usah galau kalau merasa tidak baik-baik saja. Wong normal tidak normal itu tergantung parameternya. Di situ saya tulis misalnya, normal dan tidak normal itu bisa dari banyak pendekatan. Bisa normal tidak normal itu pendekatannya sosiokultural, sesuai kewajaran di tengah masyarakat. Kadang-kadang di masyarakat tertentu ini normal, di masyarakat yang lain tidak. Nah, jadi kadang-kadang kalian juga begitu, merasa tidak normal karena tidak cocok saja dengan kesepakatan masyarakatnya. Mungkin tidak ada hubungannya dengan benar salah, tapi yo kalah dari sisi populer saja. Di situ saya kasih contoh ini. Kalau di buku ada contoh, di budaya tertentu menangis meratap pada pemakaman orang asing itu biasa. Tapi di budaya yang lain dianggap tidak normal. Wong pemakamannya orang asing kok sampai menangis meratap-ratap. Nah ini namanya budaya. Ada satu daerah kalau teman-teman disuguh makan harus habis. Tapi di daerah yang lain kalau teman-teman disuguh makan justru jangan habis. Nah itu kenormalan yang berbeda dari kultur yang berbeda. Kenapa sih logikanya kok yang di sini harus habis? Ya biar tidak mubazir. Sementara yang sini jangan sampai habis biar kita tidak dianggap nek basa Jawa ini geragas. Disuguhi banyak sekali yo, habis semua kan gitu. Ya, makanya kalian harus pinter-pinter ya kalau bertamu di tempat yang jangan sampai habis ya kalau ngambil makanan yang banyak nanti biar tidak habis. Nah, kalian harus paham budaya. Jadi normal dan tidak normal ini berdasarkan budaya. Ada yang berdasarkan fungsi, namanya pendekatan fungsional. Disebut normal kalau kita bisa melakukan apa saja sendiri, mandiri. Bisa makan sendiri, bisa sekolah sendiri, bisa jalan sendiri, bisa apa-apa mandiri. Terus, berarti kamu sehat. Nah ini namanya fungsional, kamu normal. Nah yang tidak bisa sendiri, perlu bantuan, perlu dorongan, orang menyebutnya tidak normal. Ini namanya pendekatan fungsional saja. Ada kalanya normal dan tidak normal itu berdasarkan zamannya saja. Zaman dulu normal, zaman sekarang tidak normal. Di buku ada contoh, zaman dulu kalau ada guru mukul muridnya, biar muridnya kapok, biar muridnya jadi tidak nakal lagi, itu biasa. Tapi sekarang bisa dilaporkan polisi gurunya. Nah, normalnya berubah hari ini. Nah, ini pendekatannya sejarah. Makanya kalian jangan kaget, kan banyak itu sekarang yang lapor-melapor guru dan murid itu. Zamannya berubah ternyata. Tidak sama dengan dulu. Kalau zaman saya kuliah dulu, ya kadang-kadang setiap hari Senin itu gurunya ganti penggaris. Iya, karena tiap hari Senin kita disuruh baris, dilihat kukunya. Kalau panjang-panjang kukunya dipukul pakai penggaris, gitu ya.
Kadang sampai penggarisnya patah. Itu kalau hari ini bisa ditangkap polisi, gurunya dianggap penganiayaan. Tapi zaman dulu normal. Itu berarti pendekatan sejarah normal tidak normal itu. Ada kalanya pendekatan situasional, ya lihat situasi. Di situasi tertentu normal, tapi di situ yang berbeda ya tidak normal. Kamu kuliah misalnya pakai baju tidur, orang menyebut kamu itu tidak normal, kuliah kok pakai baju tidur. Nah berarti apa? Salah situasi, bukan berarti pakai baju tidur itu keliru, tapi tidak pas situasinya. Nah kalau baju tidur kamu pakai tidur baru pas, ini namanya situasional. Situasinya apa, kamu melakukan apa. Normal dan tidak normalnya tergantung situasi. Ada pendekatan medis. Kalau ini ya berdasarkan vonis ahlinya. Kalau ingin tahu normal atau tidak, ketemu dokter, ketemu psikiater, ketemu psikolog. Ada normal dan tidak normal itu berdasarkan statistik. Mayoritas. Itu seperti syairnya Ronggo Warsito itu, menangi zaman edan. Di zaman edan justru yang waras akan dianggap edan, karena semua orang edan. Kalau semua orang sudah edan, yang tidak edan akan dianggap edan. Yang waras dianggap tidak normal, karena semua orang sudah tidak normal lagi. Ini namanya statistik. Misalnya ngaji filsafat ini, semuanya setuju filsafat. Kalau ada satu yang anti filsafat, ini kan dianggap tidak normal. Ini normal dari aspek statistik. Mayoritas, minoritas. Jadi kalian tenang saja kalau ada orang bilang, kamu itu dasar tidak normal. Lu tidak normal dari perspektif apa dulu? Apakah perspektif kultural? Apakah perspektif sejarah? Apakah... Jadi biar kamu tidak terlalu stres kalau dianggap tidak normal ya. Ternyata normal tidak normal itu ya parameternya banyak macam-macam. Kadang baik-baik saja ya disebut tidak normal karena salah situasi misalnya. Mungkin kalian sering salah kostum atau salah apa, itu kan situasional. Atau ya vonis dokter saja, kan itu kata dokter. Kalau saya sih kan ada orang yang begitu. Nah normal dan tidak normal, ya sakit tidak sakit tergantung saya lah, masa tergantung dokternya, kan ada orang kayak begitu. Nah ini ukuran-ukuran normal atau tidak. Tapi meskipun begitu, kalau ini kan standar, kalian tidak baik-baik saja kalau ada gejala-gejala ini. Ini kita belum masuk ke agama ya, ini masih mencermati diri kita, ini waras apa tidak. Ada banyak, ini sebagiannya dulu ya. Kita tidak baik-baik saja, coba dicek. Teman-teman ngalami ini enggak? Yang pertama apa? Moodnya berubah secara drastis. Tiba-tiba sedih dalam sekali tanpa alasan. Atau seperti orang ekstase, ceria luar biasa, padahal ya tidak ada apa-apa. Itu alamat tidak baik-baik saja. Jadi moodnya tiba-tiba sangat drop atau tiba-tiba sangat melambung, tidak terkendali. Nah kalau ada gejala-gejala seperti ini, ambil nafas sebentar, mundur sebentar. Ada yang tidak beres. Atau yang kedua, ada masalah dengan tidur. Entah sulit tidur, entah berlebihan tidur, kokean turu. Pinginnya tidur saja. Nah, mulai pagi sampai sore tidur saja. Kemungkinan ada masalah. Atau sebaliknya, sulit tidur. Sudah macam-macam obat diminum, CTM sakbok entek misalnya. Ya kalau levelnya kalian obat tidur kan mahal, itu CTM wae. Nah, ada masalah. Jadi kalau kalian berhari-hari sulit tidur, mungkin ada problem dengan mental.
Yo kalau ndak bisa tidurnya malam ini saja atau 1-2 malam mungkin karena kokean ngopi atau karena ada apa, itu mungkin bisa. Memang niatnya melekan mungkin bisa, tapi yang terus-terusan ndak bisa tidur ada masalah pasti. Atau yang ketiga, berat badan naik drastis atau turun drastis, alasannya ndak jelas. Kamu ndak sadar, tiba-tiba kok naik atau tiba-tiba turun, mesti ada masalah. Yo kan, tapi kalau kamu sengaja diet atau sengaja makan banyak itu beda, memang kamu sengaja. Tapi ini kamu sebenarnya tidak ingin diet kok tiba-tiba kurus. Kamu juga perasaan makan itu biasa-biasa tapi kok gemuk, atau selera makanmu tidak terkontrol, kemungkinan ada masalah. Atau kamu menyendiri, kamu pingin sendiri, tidak mau diganggu dalam waktu lama, kemungkinan kita tidak baik-baik saja. Ingin mengisolasi diri terus, tidak nyaman saya Pak dengan orang lain, saya pingin dengan duniaku sendiri, tidak mau diganggu. Kemungkinan kita tidak baik-baik saja. Atau susah berkonsentrasi, ngambil keputusan susah, selalu bingung. Sekedar pingin makan di mana malam ini itu mikirnya suwi banget. Stres gara-gara itu. Kok kamu kurus? Saya mikir Pak, mikir apa? Mikir makan di mana. Tiap hari begitu Pak, jadi ada masalah Pak. Hal-hal biasa-biasa jadi sulit kamu putuskan. Kadang-kadang kita kemarin menyebutnya yang begini kan overthinking, untuk hal-hal yang tidak penting. Kemungkinan kita tidak baik-baik saja. Ya. Yo kalimat saya tidak baik-baik saja itu yo, saya tidak berani bilang kamu kesehatan mentalmu agak terganggu, tapi mungkin ada hal-hal yang perlu kamu perbaiki. Masih ada lagi, yaitu tingkat energimu drastis berubahnya. Ada ndak yang teman-teman tiba-tiba mudah lelah? Biasanya saya itu sehat loh Pak, sekarang jalan sebentar ke kampus rasanya lelahnya luar biasa. Nah ini berarti energi kita tiba-tiba turun drastis. Atau ada gembira berlebihan yang tidak wajar. Cuma nonton apa gitu, ketawanya tidak selesai-selesai. Itu kemungkinan kita butuh pelampiasan. Jadi kita butuh pelarian. Nah ini jangan-jangan kita memang tidak baik-baik saja. Apalagi yang ini, ada persepsi atau pola pikir yang terganggu. Mungkin ada yang mengalami delusi atau halusinasi, melihat yang sebenarnya tidak ada, atau membayangkan yang buruk-buruk sampai kamu sedih sendiri. Nah ini berarti kita tidak baik-baik saja. Ada lagi perubahan dalam perilaku. Jadi tiba-tiba sensi, ngamukan, tersinggungan. Kemungkinan ya memang tidak baik-baik saja. Atau merasa diri tidak bernilai. Mungkin kemarin pernah saya ceritakan, tiba-tiba ada mahasiswa yang curhat ke saya bahwa Pak, kenapa sih saya itu ada di dunia ini? Gunanya apa Allah itu menciptakan saya? Wong saya merasa tidak ada gunanya apa-apa. Saya itu beban bagi semuanya yang lain. Kalau ada yang pikirannya begini ya memang sedang tidak baik-baik saja. Ayo kita bereskan pelan-pelan. Jangan kesusu ngambil keputusan yang buruk-buruk.
Jadi ini rasa tidak bernilai. Apa sih gunanya aku, siapalah aku, dan lain sebagainya. Atau kalau yang terakhir ini mungkin agak unik. Ini namanya psikosomatis. Psikosomatis itu sebenarnya gangguan jiwa, tapi merembetnya ke sakit fisik. Mudah sakit kepala, mudah nyeri, asam lambungnya naik, vertigonya kumat, dan lain sebagainya. Ini biasanya namanya psikosomatis. Kalau mau ujian, asam lambungnya naik. Itu psikosomatis namanya. Jadi sebenarnya itu pikiran, tapi yang mengimbas ke fisik. Jadi ini kebalikannya mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Kalau ini dalam jiwa yang sehat ada tubuh yang sehat. Karena diawali dari pikiran, dari jiwa, mengimbas ke sakit fisik. Kalau dalam sejarah Islam kan ada cerita Imam Ghazali menyembuhkan, saya lupa, kalau bukan Al-Ma'mun ya Al-Amin, waktu muda. Yang dia ini sedang anaknya raja tapi jatuh cinta tapi tidak berani ngomong. Karena ya dia anaknya raja yang dicintai mungkin orang biasa. Sampai kemudian jatuh sakit. Nah, kan jatuh cinta tidak berani ngomong bisa jadi sakit. Ini namanya psikosomatis. Yang itu tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Akhirnya sama Imam Ghazali, ketika beliau diminta nasihatnya gimana agar pangeran ini sembuh, sama Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Sama Imam Syafi'i dibisikilah nama-nama jalan seluruh kota. Nah, pas nama jalan di mana perempuan yang dia jatuh cinta ini tinggal, pangerannya melek. Wah, seneng Imam Syafi'i. Mesti hubungannya dengan jalan ini. Terus coba cari nama perempuan-perempuan semua yang tinggal di jalan itu. Nah, dibisikkanlah ke telinganya pangeran itu, dan begitu pas nama perempuan yang dia cintai, kaget dia. Tiba-tiba bangun. Nah, ternyata kuncinya di situ. Jalan keluarnya gampang, dikawinkan. Wong anaknya raja kan gampang. Kalau kalian tidak tahu saya. Kalau kalian stres koyo apa meskipun ketahuan penyakitnya, kalau kayak gitu tidak jaminan juga. Kalau anaknya raja sih gampang. Baik, saya lanjutkan. Kalau ada ciri-ciri tadi berarti tidak baik-baik saja kalian. Ayo ya, mulai kita sembuhkan diri kita pelan-pelan. Ini saya ada kalimat menarik dari Lewis, The Problem of Pain. Kata dia, rasa sakit mental itu tidak sedramatis rasa sakit fisik. Namun lebih banyak terjadi dan lebih sulit ditanggung. Upaya yang sering kita lakukan untuk menyembunyikan rasa sakit mental biasanya menambah bebannya. Lebih mudah mengatakan gigiku sakit daripada mengatakan hatiku hancur. Jadi orang yang sakit mental itu kan memang mau cerita itu rasanya enggan, tidak enak. Kalau sakit gigi sih gampang. Ini teori ini berlawanan dengan lagunya Maggie Z itu. Daripada sakit gigi lebih baik sakit hati. Kalau ini ndak. Ayo ngomong sakit hati gampang. Sakit gigi gampang, tapi ngomong sakit hati sulit. Jadi makanya teman-teman saja yang punya circle, punya teman, punya jaringan, punya kelompok, punya kolega, yuk saling peduli. Karena kadang-kadang sahabat kita, teman kita yang dalam kesulitan dalam aspek mental ini, sulit sekali kita mendeteksinya. Ayo saling peduli, saling mendukung. Kalau sakit fisik gampang,
Kita sering dapat berita teman kita yang ini sakit ini sekarang opname, ketahuan, tinggal kita jenguk di rumah sakit, selesai. Tapi yang sedang kecewa, sedang patah hati kan tidak ada woro-woronya di grup WA. Kan tidak ada yang terus ayo kita jenguk teman kita itu, dia sedang patah hati, dia sedang kecewa, dia kan tidak begitu. Nah, itu sulitnya sakit mental. Padahal kadang-kadang sakit mental itu efeknya bisa fatal. Ya kayak saya bilang tadi, sampai ada yang mengakhiri hidupnya. Maka penting bareng-bareng, ayo kita saling peduli. Ya apalagi kalian kan kemarin cerita-ceritanya yang mengakhiri hidup banyak yang muda-muda. Berarti kalian juga ayo waspada dengan circle sekelilingmu, dengan teman-temanmu, sahabatmu. Baik, saya lanjutkan. Nah, sebelum masuk ke agama ya, coba kita cek. Kalau menurut para filosof, mental sehat itu harus yang bagaimana? Kalau kata Aristoteles, dulu kena kita bahas etiknya ya, mental sehat itu adalah yang seimbang, jangan ekstrim. Hidup yang pas saja, bukan pas-pasan loh ya. Kalau pas-pasan konotasinya agak kekurangan. Pas itu ya sesuai kebutuhan saja, jangan berlebihan. Itu kunci mental sehat. Kalau senang ya senang biasa saja. Seandainya tidak suka ya tidak suka biasa saja. Hidup dalam keseimbangan. Kan Aristoteles ini kan dengan etika Nikomacheannya dikenal dengan konsep golden rule-nya. Jadi aturan jalan tengah. Yang baik itu yang tengah-tengah. Jangan berlebihan, jangan kurang, jangan lebih. Kan itu ada hadisnya juga, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baiknya segala sesuatu itu tengahnya. Jadi ambil tengahnya, kecuali donat. Ya, donat tengahnya rawono. Jadi maksudnya jangan berlebihan. Kalau kamu berlebihan nanti mesti ada efeknya ke mental. Termasuk berkekurangan. Termasuk mungkin hari ini kan waktu kampanye, kalian suka dengan satu calon, benci dengan calon yang lain, ya monggo saja, tapi jangan berlebihan. Biasa saja. Suka tidak suka itu biasa. Pilihanmu beda dengan yang lain juga biasa. Ayo seimbang saja, yang wajar saja. Biar apa? Biar mental kita sehat. Biar nanti setelah pemilu tidak membanjiri rumah sakit jiwa. Jadi ini anggap proses normal, proses biasa saja. Itu versinya Aristoteles begitu, jangan ekstrim. Kalau versinya Epikuros, inginkan hidup itu memang wajar. Orang menginginkan kenikmatan. Epikuros ini kan yang dianggap pelopornya hedonisme, tapi dia pun punya konsep kenikmatan yang kita kejar. Kalau tidak ingin berbalik jadi kesusahan, ambillah kenikmatan yang alamiah saja. Jadi yang alamiah itu ya sebenarnya nanti sama kayak Aristoteles, yang sesuai takaran, yang murni, bukan yang tidak penting. Jadi misalnya kita ingin makan, ya kita makan saja sewajarnya. Contohnya alamiah kalau di Epikuros misalnya begini, kita makan nasi satu piring dengan lauk yang kita sukai dan kita nikmati, itu alamiah. Tapi kalau kita pingin makannya di restoran mewah yang mahal, ini tidak alamiah. Kita ingin berbagi kebaikan pada orang lain, itu alamiah, karena berbagi kebaikan itu menyenangkan. Tapi kalau kita ingin terkenal, viral gara-gara itu, sudah tidak alamiah lagi. Biasanya ada efek menyusahkannya.
Maka inginkan yang alamiah-alamiah saja demi kesehatan mental kita. Itu Epikuros. Kalau stoikisme, dia pinginnya kita bisa mengendalikan pikiran dan emosi. Ini sudah balik-balik dijelaskan. Kita harus bisa membedakan ini dalam kontrolku, itu tidak. Yang di luar kontrolku ya sudah, aku terima. Tapi yang dalam kontrolku bisa aku ubah, ya aku akan semaksimal mungkin berusaha mengubahnya. Kalau Freud, dia bilang keseimbangan batin dan mengendalikan bawah sadar. Gimana caranya kita tetap hidup di level sadar, tidak sepenuhnya dikendalikan oleh bawah sadar kita. Kalau Viktor Frankl kemarin dulu pernah kita bahas, eksistensialis ya. Sehat mental itu hidup yang sadar tujuan dan makna. Nah, ini banyak alternatif-alternatif dari para filosof. Sekarang saatnya kita masuk ke tema kita. Agama, terus apa yang bisa dilakukan oleh agama? Sebelum spesifik ke pandangan perannya agama untuk kesehatan mental, kita urai lagi ya pikiran-pikiran para filosof. Sejauh mana sih agama menurut para filosof itu? Yang sebelah kiri positif, yang sebelah kanan negatif. Jadi dalam filsafat itu ada yang anti Tuhan, ada yang anti agama, ada yang pro Tuhan, pro agama. Jadi pikirannya macam-macam. Coba kita lihat misalnya, menurut para filosof yang teistik, menerima Tuhan dan agama. Apa sih perannya agama? Kata Thomas Aquinas, agama itu memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran. Pikiran kita terbatas. Agama membantu kita memperdalamnya. Ada banyak hal yang kita tidak nyampe tapi dibantu oleh agama. Termasuk mungkin tentang diri kita, hakikatnya, kedalamannya, dan lain sebagainya. Maka jangan disepelekan informasi-informasi agama, termasuk tentang jiwa kita, diri kita. Kita akan sering belajar ini. Jiwa manusia, cirinya, kategorinya, dan lain sebagainya. Ini versinya Thomas Aquinas, Santo. Yang kedua, Immanuel Kant. Kalau Immanuel Kant, agama itu bagian dari jalan kita untuk menegakkan moral. Adanya agama dan kepercayaan pada Tuhan membuat orang termotivasi untuk menetapi hukum-hukum moral. Jadi Immanuel Kant terkenal punya argumen moral untuk membuktikan Tuhan. Sederhananya begini. Jadi manusia itu kan wajib, kata Immanuel Kant, harus mematuhi hukum-hukum moral. Yang itu sudah ada dalam dirinya, makanya disebut deontologis. Kita harus jujur, kita harus tidak berkhianat, kita harus, sebenarnya sudah ada dorongan dalam diri kita. Cuma manusia itu kurang terdorong untuk melakukan moral kalau tanpa dukungan agama dan Tuhan. Kenapa begitu? Ilustrasi sederhananya begini. Kan banyak orang melakukan aktivitas moral yang luar biasa, banyak juga yang melawan hukum moral. Ada orang baik, ada orang jahat. Nah, sementara kalau kita lihat dalam hidupnya, kadang orang baik ini susah terus hidupnya. Sementara orang jahat kok seneng terus, menang terus. Sampai mati begitu. Lah terus apa gunanya melakukan aktivitas moral kalau sudah capek-capek mematuhi hukum moral sampai mati susah?
Yang ini melanggar hukum moral terus sampai mati senang. Nah, maka terus kesimpulannya apa? Pasti hidup itu tidak selesai di dunia ini saja. Pasti ada hidup sesudah mati. Yang di sana orang baik dapat balasan baik, yang buruk dapat balasan buruk. Nah, siapa panitianya mungkin ya di akhirat nanti yang menyelenggarakan hukum bagi yang baik dan balasan bagi yang buruk? Tentu saja Tuhan. Tidak mungkin manusia. Manusia yang dihisap kok. Yang menghisap Tuhan. Jadi Tuhan pasti ada dalam rangka moral. Nah, itu gunanya agama, menjamin moralitas. Kalau mengandalkan pikirannya manusia, mengandalkan manusianya sendiri, hatinya manusia, kadang ya belok-belok, tidak karu-karuan. Tapi yang bisa menjamin itu agama dan Tuhan. Ini Immanuel Kant. Ada lagi Arthur Schopenhauer yang dulu pernah kita bahas dengan pesimismenya. Agama bagi dia salah satu jalan mengatasi ketidakpuasan hidup dan penderitaan. Jadi dengan adanya agama, rasa sakit itu tidak terlalu sakit. Kekecewaan tidak terlalu mengecewakan. Segagal apapun kita, begitu kita sadar, ada Tuhan kok. Itu kita akan mendapatkan sandaran yang sangat kuat. Dulu pernah kita bahas ini. Yang keempat, ini juga pernah kita bahas, Durkheim. Kalau ini manfaat sosialnya. Agama itu memperkuat kesadaran kolektif. Agama menguatkan ikatan kita secara sosial. Karena saya tahu kita sama agamanya, kan terus tambah terikat, tambah ada ikatan di antara kita. Maka kata Durkheim, agama itu memperkuat kesadaran kolektif. Itu yang positif. Nanti ada yang negatif tentang agama. Kalau tadi Pak perannya agama apa? Itu kalau bagi yang kanan ini tidak ada, malah ngaco. Misalnya, kalau bagi Nietzsche, agama itu menanamkan mentalitas budak. Orang jadi kehilangan kebebasan, kehilangan kreativitasnya. Orang diminta patuh saja, ikut saja perintahnya agama. Nah, ini Nietzsche yang punya semboyan terkenal sekali, Tuhan sudah mati. Nanti ada Karl Marx, dia bilang agama itu candu. Karena dia melihat gara-gara agama, itu versi dia ya, orang yang tertindas tidak mau bangkit. Dia merasa, ya sudah ini takdirku tertindas ini. Allah sudah menetapkan begini misalnya, terus ya sudah kita terima takdirnya Allah, kita ridho dengan apapun keputusannya Allah. Akhirnya ditindas, tidak mau bangkit berjuang. Makanya dia menyebutnya semacam candu. Orang kecanduan itu kan dia tidak sadar situasi realnya yang tertindas. Ini versinya Karl Marx. Nanti ada lagi versinya Russell. Kalau versinya Russell, Allah membahas agama itu tidak ada ujungnya. Wong metafisik, tidak bisa dibuktikan. Mending agnostik saja. Saya beberapa kali membaca online itu ada perdebatan tentang agnostisisme. Ya orang seperti Russell ini bilang bahwa ada benar atau tidak, akal kita tidak nyampe. Ya sudah, kalau akal kita tidak nyampe, ya kita menghindar saja, agnostik saja. Baik, jadi ini peran agama. Kalau para filosof ada pro, ada yang kontra. Ya tentu saja kita yang beragama, kita yang teis, lebih prefer ke yang pro. Tapi kita lihat dulu yang dari aspek kejiwaan. Kita ambil dua filosof. Yang pertama Freud, yang kedua Jung.
Ini juga pandangannya bertolak belakang. Kalau bagi Freud, agama itu semacam delusi, halusinasi saja. Hanya defense mechanism, pertahanan diri manusia. Manusia itu banyak kurangnya, banyak lemahnya, terus memproyeksikan ada Tuhan. Jadi ini khayalan kita. Kalau di bukunya Freud itu, Tuhan itu seperti kalau kita zaman kecil dulu berkhayal ada ngobrol dengan teman khayalan kita. Nah, kalau ini Freud, ya pasti kita tidak cocok dengan ini, lawang kita beragama. Tapi ada pandangan begini. Ini dari tradisi psikoanalisis yang anti agama. Kalau Carl Jung lebih setuju adanya agama. Karena menurut Jung, agama perannya penting dalam hidup psikisnya manusia. Yang pertama, pentingnya peran agama itu banyak memenuhi mimpi-mimpi ideal mendasar manusia yang oleh Jung disebut archetype. Jadi tema dasar universal archetype itu misalnya nanti ada hidup ini tidak selesai di dunia ini, tapi besok yang di situ ada pembalasan. Nanti ada seorang yang mengarahkan kita pada kebenaran. Jadi ini pola-pola yang kalau dalam agama kita namanya nabi. Simbol-simbol agama itu biasanya cocok dengan struktur bawah sadar kita. Kita ingin yang jahat kalah, yang baik menang. Itu ya bisa kita penuhi lewat simbol-simbol agama. Kita ingin orang curang disiksa, orang baik diberi pahala. Itu kita ketemukan simbol-simbolnya dalam agama. Jadi pemenuhan hasrat bawah sadar ideal kita. Nah, ini membuat kita lebih nyaman dengan agama. Yang kedua, agama membantu kita mewujudkan diri, self-realization, individuasi. Jadi ada banyak aspek hidup ini yang berkembang karena agama. Kasih sayang, kepedulian, solidaritas, tadi ada banyak sekali unsur hidup kita yang berkembang. Siap berkorban, itu mungkin juga bagian dari pertumbuhan diri yang sumbernya agama. Kemudian agama juga membuka kita, membawa kita lebih tinggi ke ranah spiritual transenden. Kalau teman-teman membaca ngaji filsafatnya Carl Jung, kan ada itu tentang pneuma, tentang anima, dan lain sebagainya. Agama yang bisa membawa kita ke ranah spiritual transenden itu. Dan yang keempat, ini yang ada hubungannya dengan kesehatan mental ya. Agama itu membawa pada keseimbangan psikis. Jadi dalam diri kita itu ada banyak dorongan yang saling berlawanan. Kita ingin ini, kita ingin itu. Yo, hati kecil kita ingin baik, tapi ambisi kita ingin meraih ini itu secara curang. Itu yang bisa menetralkan, mengarahkan secara lebih positif, itu agama, kata Jung. Jadi bagi dia agama perannya besar untuk manusia, termasuk untuk kesehatan mental. Nah, itu penjelajahan-penjelajahan pada para filosof. Kalau menurut Islam apa? Ini saya ambil, ada banyak tokoh yang semula saya ingin kutip, tapi terus saya rangkum saja jadi satu ya. Di situ ada Imam Ghazali, ada Ibnu Qayyim al-Jauzi, dan kawan-kawan. Apa sih perannya agama untuk hidup kita? Saya sebut saja berdasarkan psikologi Islam, ilmu jiwa khasnya Islam. Jadi dalam Islam
agama itu memenuhi beberapa dimensi hidup kita. Yang pertama, agama adalah fitrah. Jadi kita itu lahir membawa dorongan jiwa yang cenderung kepada ketuhanan. Jadi maka kalau kita tidak bertuhan itu ada yang hilang, ada yang hampa. Kenapa? Karena ini fitrah. Fitrah itu dorongan jiwa alami namanya. Mungkin kegelisahan-kegelisahan mental kita yang tadi banyak sekali indikasinya karena kita jauh dari Tuhan atau jauh dari agama. Sehingga fitrah kita, dorongan jiwa untuk mengakui, menegaskan keberadaan Tuhan tidak terpenuhi. Ya fitrah itu kan setara dengan fitrah untuk menikah misalnya. Setiap orang ada dorongan dalam dirinya ingin punya pasangan dan berketurunan. Ini fitrah. Kalau kita lawan fitrah ini, saya tidak mau nikah Pak, saya itu ada yang hampa, ada kegelisahan tersendiri. Nah, agama juga begitu. Jadi kalau dalam Islam, kalau kita menjauh, kalau kita meninggalkan agama, ada yang hamba dan gelisah. Nah, ini kalau teman-teman membaca kritik-kritik pada peradaban barat yang terlalu materialistik, itu kan arahnya ke sini. Ada yang hilang, ada yang hampa. Ada fitrah yang dikesampingkan. Itu yang membuat gelisah. Maka agama berperan mewujudkan, memfasilitasi fitrah itu, yaitu fitrah bertuhan. Itu yang pertama itu. Yang kedua, ada lagi perannya agama, yaitu peran akidah. Peran akidah ini tadi kan hidup bahagia itu harus punya tujuan, punya nilai. Peran akidah ini dia berperan kita mantep, kita yakin, kita percaya pada Tuhan yang itu tujuan dan makna puncak hidup kita. Di situ kita nyaman kemudian. Jadi ini peran akidah. Karena kita tujuannya Tuhan, kenyamanan kita ada pada Tuhan, kegagalan apapun masih bisa kita toleransi selama kita tidak menjauh dari Tuhan. Nah, ini peran agama di situ. Kalau teman-teman sedang galau, sedih, gelisah, mari kita sadari bahwa hidup ini ilaihi roji'un, kembali pada Allah. Selama kita tidak kehilangan Allah, selama kita masih dekat dan semakin dekat padanya, kita masih nyaman, kita masih aman. Tidak harus galau, tidak harus putus asa. Ini namanya peran akidah. Yang ketiga, apa perannya agama untuk kesehatan mental? Yaitu takwa. Takwa ini kita mendefinisikannya kesadaran dan ketaatan pada Allah, pada Tuhan. Kesadaran dan ketaatan ini jangan dikira sekedar kayak kritiknya Nietzsche tadi ya. Itu hanya kita seperti budak saja disuruh-suruh. Enggak. Yang diperintahkan oleh Allah pada kita itu sesuatu yang manfaatnya untuk kita. Kalau budak itu kan disuruh untuk manfaat majikannya. Tapi Allah menyuruh kita untuk kita, ketenangan jiwa kita, kemantapan hati kita, perilaku kita yang baik, panduan moral untuk hidup sehari-hari. Disitulah perannya agama. Kadang-kadang pikiran kita buntu, hati kita gelap. Kita tidak bisa milih apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya jauhi. Alhamdulillah ada agama. Petunjuknya konkret. Saya harus melakukan ini, menjauhi ini. Mengurangi kebingungan dan capek kita. Nah, itu gunanya takwa. Jadi ini peran yang ketiga dari agama. Yang keempat,
agama juga punya peran evaluatif. Ini sering kita bahas, tadi juga kita singgung, malam hari ini kita agak muhasabah ya, mengukur diri kita. Introspeksi. Agama jadi standar-standar. Orang muhasabah itu kan ngukur sebaik mana perbuatanku, pikiranku, perasaanku. Aku ini tambah baik apa tidak. Evaluasi diri, introspeksi diri kan penting. Cuma kalau kita tidak punya standar-standar, sulit kita muhasabah. Pak, saya tafakur tentang diri saya, Pak. Kelihatannya saya lebih baik sekarang, Pak. Loh, lebih baik itu dilihat dari mananya. Nah, kalian perlu standar. Nah, agama menyediakan standar itu. Muhasabahmu lebih simpel sekarang. Pak, rasanya kok saya tambah jauh ya Pak dari Allah. Nanti kan kamu punya standar sekarang. Rasanya kok saya tidak bisa menjalankan perintahnya Al-Quran ya Pak untuk sabar. Saya kok ngamuan banget sih Pak. Nah ini enaknya agama menyediakan perangkat standar untuk kita bermuhasabah. Ada lagi, agama mendidik kita untuk sabar dan syukur. Ini dua jurus sapu jagat untuk apa saja menang kalau kalian punya menguasai ini. Satu sabar, satu hidup itu kan isinya dua. Kadang seneng, kadang susah. Kan cuma ini. Loh, kalau kalian punya syukur dan sabar, selesai sudah. Ketika kamu senang bersyukur, ketika kamu susah bersabar. Jadi cukup dua senjata itu, hidupmu akan stabil. Masalah dalam hidup kita kan ketika senang kita lepas kendali. Ketika sedih kita drop, putus asa. Nah, untuk biar tidak lepas kendali dan putus asa, ya syukur dan sabar. Dan agama menguatkan di situ. Jadi kalau tanpa sandaran agama, ya syukur itu kan rasanya hampa. Kamu bersyukur pada siapa? Ketika ada agama, bersyukurnya pada Tuhan yang menganugerahkan kenikmatan ini sekarang. Ketika tidak ada objek untuk disyukuri kan, terus kamu balik ke dirimu sendiri, bersyukurnya ke dirimu sendiri. Iya sekarang pas kamu sukses, pas gagal. Ketika kamu kembalikan ke dirimu sendiri, terus kamu jatuhnya putus asa. Ketika kembali ke dirimu sendiri, kalau sukses sombong, kalau gagal putus asa. Nah, itu gunanya kita punya agama untuk meminimalisir efek dari problem mental tadi. Dan yang terakhir, peran agama dari perspektif ilmu jiwa Islam, psikologi Islam itu ihsan. Agama mengajarkan kita untuk memuncakkan kebaikan. Ya mudahnya menyempurnakan segala kebaikan kita hanya pada Allah saja. Ini lebih menenteramkan. Sering saya ilustrasikan ya, hidup ini ada beberapa level motif tindakan kita. Ada karena kewajiban saja, ada karena kebutuhan, dan yang paling tinggi ya karena ketulusan, keikhlasan, kemurnian pada Tuhan saja. Nah, agama menyarankan segala perbuatan kita dipuncakkan sampai ke level lillahi ta'ala. Tidak sekedar karena pamrih, apalagi karena kewajiban. Segala sedih, galau, kecewa kita muncul karena ada pamrih-pamrih biasanya. Seperti saya bilang tadi ya di pengantar waktu launching buku tadi kan saya bilang
Kalau tidak ada target apa-apa, ya tidak mengecewai apa-apa. Tapi kalau kalian motif pamrihmu banyak, ya kecewamu banyak. Ngaji ke sini, saya nanti ngaji, duduk agak pojok yang dapat sandaran, terus nanti ngambil minumnya 2, terus nanti kamu ngancang-ngancang gitu. Begitu nyampe sini, loh yang datang sudah banyak, tempat dudukku sudah ditempati orang, minumnya tidak kebagian, kecewamu banyak. Kenapa? Tadi pamrihmu banyak. Nanti kalau sudah selesai, pingin ngobrol sebentar sama Pak Faiz, yang ngantri banyak, kamu tidak sempat maju sampai jengkel. Nah, kecewamu banyak karena pamrihmu banyak. Kalau tadi tidak pamrih apa-apa, mungkin tidak ada yang kecewa. Tapi karena kamu target dan meleset, jadi kecewa. Maka dalam agama kita diminta ihsan. Ihsan itu kan, kalau dalam Islam, anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Melakukan apapun ikhlas karena Allah saja. Itu lebih nyaman untuk mental kita. Jadi ini gambaran umum sederhananya. Apa kalau ada yang tanya peran agama untuk kesehatan mental? Kalau dari Islam, agama memberikan fitrah, memberikan akidah, memberikan takwa, memfasilitasi muhasabah, mendorong kita untuk sabar, syukur, dan ihsan. Dan ini efeknya luar biasa untuk kesehatan mental kita. Kalau inginnya lebih konkret, bisa misalnya, ini contoh dari kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Ini kalau teman-teman jeli ya, ada beberapa tips mengatasi problem kesehatan mental versinya Imam Ghazali. Ini hasil pencermatan saya sekilas saja, sebenarnya masih banyak. Misalnya, untuk mengatasi degradasi moral. Kalau kegalauan hidupmu, stresmu, sakit mentalmu, karena kamu merasa banyak maksiat, banyak dosa, saya terlalu sering maksiat mungkin Pak ya, saya terlalu, terus kamu galau sendiri, stres sendiri gara-gara itu, solusinya 2 kata Imam Ghazali. Taubat dan tazkiyatun nafas. Ayo ditobati, terus pelan-pelan kita bersihkan hati kita. Cara membersihkannya, nawa itu tidak mengulang lagi maksiat-maksiat yang kemarin saya jalankan. Dosa-dosa yang kemarin saya lakukan. Ini akan meringankanmu. Jadi taubat itu kan semacam menetralisir segala beban dosa dan kemaksiatan yang selama ini kalian lakukan, yang membuatmu stres. Tapi dengan melakukan itu plus pembersihan jiwa, jiwamu akan lebih tenang. Jadi itu tips dari Imam Ghazali. Solusi pertamanya justru taubat. Jangan lupa ini ya. Karena kalau jiwa kita masih kotor, tiba-tiba saya ingin menutup dosa saya dengan puasa, dengan sholat ini itu, ya belum, diawali taubat dulu. Membersihkan wadahnya dulu. Nah ini mengatasi degradasi moral. Kalau teman-teman merasa hampa makna, hampa tujuan, saya bingung ini Pak, hidup saya mau kemana? Saya harus bagaimana menjalani hidup ini? Imam Ghazali menyarankan 2. Zuhud dan qanaah lah. Qanaah itu merasa cukup dengan apapun yang saya miliki saat ini. Zuhud itu kondisi jiwa kita yang tidak lagi tergoda oleh hal-hal duniawi. Ini zuhud. Lu kalau gitu ndak kuliah, ndak kerja Pak. Ya tetap kuliah, ya tetap kerja. Tapi tidak terikat, tidak jatuh cinta pada dunia. Ini membuat kita lebih mudah menetapkan tujuan.
memberi makna hidup, dibandingkan kita masih tenggelam dalam hasrat ambisi duniawi. Kata Imam Ghazali, kenapa begitu ya? Hasrat ambisi duniawi itu sering mengecewakan, membuat kita putus asa. Mari kita terima saja, ya yang kita miliki ini ya sudah. Itu namanya qanaah. Dan tidak mudah tergoda, tidak mudah terpesona oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Itu ada kata mutiara yang luar biasa dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau menyatakan, ya dunya hurri wairi lakot tolak tuka salasatan. Wahai dunia, godalah orang lain saja selain aku. Kenapa? Aku sudah menalakmu 3. Jadi itu Ali bin Abi Thalib. Itu membentuk jiwa yang zuhud. Saya tidak tahu kalian berani tidak bilang begitu. Wahai dunia, aku sudah talak 3 padamu. Tidak mungkin rujuk lagi sudah. Baik. Ya kalau di usia-usia kalian masih tidak gampang untuk qanaah. Tapi boleh latihan. Intinya bagaimana jiwa kita tidak terikat dengan dunia. Kemudian kalau kita mengalami hampa spiritual, hampa nilai. Tadi kita merasa, Pak saya itu kok tidak berharga ya Pak. Apa sih nilai kehadiranku? Imam Ghazali menyarankan 2, riyadah dan mujahadah. Riyadah itu latihan. Sederhananya, ya bentuklah dirimu biar jadi orang yang bernilai, berharga. Jadi riyadah itu ya amal-amal keagamaan kamu jalankan, maka kamu merasa bernilai dalam hal agama. Bentuk dirimu jadi orang pinter, ya kamu nanti bernilai jadi seorang intelektual. Bentuk dirimu jadi pekerja yang tangguh, yang berkarya produktif, ya nilai dirimu jadi manusia yang produktif. Jadi riyadah, latihan, ya bentuk. Jangan menunggu dirimu terbentuk. Kamu yang harus membentuk dirimu. Itu namanya riyadah. Saya nunggu saya Pak, besok siapa tahu saya jadi. Siapa tahu saya jadi. Kalau kamu ingin jadi, bentuk dirimu. Pengen jadi dosen, latihan mulai sekarang. Ngobrol, ngajar kok ngobrol. Ngajar yang enak, terus jadi latihan membaca yang banyak. Itu jadi membentuk dirimu jadi dosen yang berkualitas. Jangan menunggu, jangan nanti kalau saya ditakdirkan Allah jadi dosen kan yo bisa-bisa sendiri Pak. Yo kalau nunggu begitu ya ndak jadi, nanti kamu tiba-tiba jadi dosen beneran terus ndak bisa ngajar, terus bingung waktu ngajar, terus kamu stres lagi. Apalah nilai saya Pak, nanti jadi begitu lagi. Maka riyadah mulai sekarang, latih dirimu. Pengen jadi bisnismen yang sukses, latihan mulai sekarang. Bentuk dirimu, latihan mental ekonominya, ilmu ekonominya di-upgrade, itu namanya riyadah. Jangan lupa mujahadah, berdoa. Yo, tetap segalanya Allah yang mengabulkan. Terus, kalau teman-teman kesulitan dalam hal pengendalian diri, solusinya kata Imam Ghazali harus ada khauf dan roja. Khauf itu rasa takut pada Allah, roja itu harapan pada Allah. Dua-duanya harus imbang. Baru diri kita terkendali. Karena adanya khauf, maka kita tidak sembrono dalam hidup. Takut Allah murka, takut mendapat siksanya. Itu kan kita hati-hati. Nah, tapi juga tidak hanya takut, kita juga berharap. Karena ketakutan saja bisa melahirkan keputusasaan. Kita tetap yakin Allah sangat menyayangi kita. Allah penuh dengan anugerah pada kita. Itu namanya harapan, namanya roja.
Jadi khauf saja bisa putus asa, tapi tanpa khauf orang bisa sembrono. Rojak saja orang suka-suka dia, ala dosa ndak apa-apa lah, maksiat dikit-dikit ndak apa-apa. Allah Maha Pengampun. Banyak cerita-cerita orang dosanya 99 itu aja masih diampuni, sampai yang ke 100 kita paling dosa kecil-kecil. Ini namanya sembrono, ndak ada rojak. Jadi ndak ada takutnya sama Allah. Isinya harapan saja, membuat kita sembrono, menyepelekan. Maka khauf dan roja ini harus imbang. Terus ya kalau ini ya, kalau kita stres dan frustasi, kuncinya tetap sabar. Ya, mbok sabar. Kita bagaimana caranya, ada tekanan apapun sabar. Sabar itu ada dua ya, ada sabar yang aktif, ada sabar yang pasif. Sabar yang pasif itu ketika kita ditimpa sesuatu. Sabar yang aktif itu ketika kita menjalani sesuatu. Sabar yang aktif itu istiqomah. Sabar yang pasif itu siap menanggung apapun ketetapannya Allah. Nah, kalau teman-teman kegelisahannya adalah cemas tentang masa depan, solusinya adalah tawakal. Tawakal itu berarti sepenuhnya pasrah pada Allah. Iya, tapi setelah didahului ikhtiar. Kalau teman-teman takut masa depannya suram, ayo dirancang sejak sekarang, biar tidak suram. Setelah dirancang, dijalani, pasrahkan hasilnya pada Allah. Itu namanya tawakal. Kalau belum ada ikhtiarnya, belum bisa disebut tawakal. Jadi kalau teman-teman cemas, jangan diam saja, Pak, masa depan saya gimana, Pak? Ayo berusaha. Rancang yang baik, jalani dengan baik. Kalau sudah dijalani, pasrahkan hasilnya pada Allah, itulah tawakal. Nah, itu akan nyaman untuk diri kita. Baik, terakhir. Kesimpulannya, dari semua uraian tadi para filosof, dari Islam, Imam Ghazali, secara umum bisa kita sebutkan bahwa setidaknya ada 5 hal penting yang bisa diberikan oleh agama sehubungan dengan kesehatan mental. Yang pertama apa? Dukungan sosial. Tadi ya, Durkheim tadi loh. Di antara kekuatan agama itu kan solidaritas antar pemeluknya. Kita sama-sama beragama, maka kita punya sistem pendukung yang kuat. Ada saudara-saudara, ada teman-teman kita yang seagama. Insya Allah mendukung kita kalau kita sedang kesulitan. Jadi karena kita ada di track, di jalur yang sama. Yang kedua, kalau ini lebih hakiki, agama memberikan kita makna dan tujuan hidup. Banyak orang yang sakit mentalnya, kesehatan mentalnya terganggu, merasa tidak bermakna, hidupnya tidak jelas mau kemana, dan agama menyediakan semua itu. Agama memberikan kita orientasi, ke sini loh kamu menuju. Ini loh makna hidupmu, maka ini yang harus kamu lakukan. Yang ketiga, agama mengajarkan kita coping, cara untuk menyikapi masalah. Misalnya tadi yang diajarkan oleh Imam Ghazali. Yang keempat, agama memberi kita nilai. Tadi kan kebahagiaan itu berdasarkan nilai-nilai. Nah, agama menyediakan itu. Menyediakan nilai. Mana yang harus kita utamakan, mana yang harus kita belakangkan. Mana yang harus kita
tegakkan, mana yang kita tunda nanti saja, tidak terlalu penting. Nah, agama memberi kita itu, memberi kita prioritas-prioritas yang harus kita utamakan. Yang kelima, agama memberi kita harapan dan optimisme. Sepahit apapun pengalaman kita, seburuk apapun kegagalan kita masih punya Tuhan. Masih ada Allah. Tidak pantas kita putus asa, wong ada Allah. Apa sih yang tidak mungkin kalau bagi Allah? Makanya orang putus asa itu kalau dalam Al-Quran disebut orang yang kufur. Seperti orang yang tidak percaya pada Allah. Kalau kita beriman, percaya pada Allah, apa sih masalah yang tidak terselesaikan? Kalau Allah berkehendak, bahkan 1 menit ke depan, 1 jam ke depan, sebesar apapun masalah kita bisa tuntas. Dan ada banyak cerita-cerita semacam itu. Baik, masih ada 5 menit ya. Saya ke sini saja. Terakhir kali, menurut saya ini penting. Untuk teman-teman yang sedang ada masalah berat, membebani pikiranmu. Apa Pak yang harus saya lakukan, Pak? Yang tadi sudah saya jelaskan, itu yang terakhir. Yang di situ saya tulis leap of faith. Kembali pada agama. Yang sebelumnya ini mungkin petunjuk yang lebih praktis. Jadi ini strategi, kalau di psikologi namanya strategi coping. Kalau teman-teman ada masalah yang membebani pikiranmu, sulit sekali dicari solusinya, ada beberapa strategi. Yang pertama, isolation. Isolation ini agak sulit, tapi kalau bisa alhamdulillah. Buang perasaan-perasaan destruktif, pikiran-pikiran negatif. Jadi sudahlah, singkirkan saja. Entah gimana caranya kalau bisa. Namanya isolation. Jalan pertama. Jalan kedua, kalau masih sulit, anchoring. Jangkar. Maksudnya apa? Dedikasikan hal tertentu, nilai tertentu yang melampaui problem atau beban pikiranmu tadi, yang prioritasnya lebih tinggi. Misalnya kalian mikir tentang kuliah yang tidak selesai-selesai. Anchoring itu, kuliah kan nanti bisa diulang, nanti bisa dilanjut lagi. Tapi misalnya kesehatan orang tua jauh lebih penting, jadi saya tunda kuliah untuk ini. Namanya anchoring. Ada yang lebih penting yang kamu utamakan. Saya kok sibuk di sini sih, padahal ada yang lebih penting. Saya kok stres mikir ini, padahal dalam hidup ini banyak yang lebih penting. Nah, itu jadi mendedikasikan hal-hal tertentu yang bisa menghadirkan rasa nyaman. Ternyata banyak orang-orang terlantar yang perlu dibantu. Sudahlah, masalah saya tidak berarti saya tak bantu orang-orang itu. Ini namanya anchoring. Jadi ada nilai lebih tinggi yang ingin kamu hidupkan dibandingkan problemmu. Itu kalau bisa. Kalau masih sulit, boleh distraction. Alihkan perhatian. Jangan mikir itu terus. Kalau memang tidak ada solusinya. Kalian boleh kejar hobimu. Atau saya biasanya nonton drakor ya Pak. Iya wis nonton drakor. Berseri-seri ya Pak. Iya tonton enggak apa-apa. Yang penting kamu seneng. Itu namanya distraction. Biar enggak stuck di problemmu itu terus. Wong ndak ada solusinya. Distraction. Atau ya entah kamu jalan-jalan kayak healing kayak atau kemana kayak. Yang penting kamu jangan stuck di masalahmu.
Nah, kalau bisa lagi sublimation. Sublimation itu gunakan rasa sakitmu untuk hal-hal yang produktif, kreatif. Patah hati, nulis buku tentang patah hati. Nah, itu produktif namanya sublimation. Sedang sedih, bikin syair tentang kesedihan. Itu namanya sublimation. Bikin lagu tentang sublimation. Pak, saya tidak bisa, Pak. Bisanya cuma masak, Pak. Yang ngarang masakan apa yang baru. Kreatif malah sedang stres. Sublimation. Boleh energimu kamu pakai untuk yang lebih kreatif. Kalau sublimation ini menguntungkan. Nanti kalau kamu sudah sehat lagi, sembuh lagi, lumayan punya karya. Dari energi kesedihanmu. Nah, kalau ingin lebih dalam lagi, temukan makna. Tidak ada satu peristiwa, tidak ada satu situasi pun yang tidak berarti. Semuanya bermakna, semuanya ada hikmahnya. Temukan hikmah itu dan kalian akan lebih tenang. Namanya find meaning. Bahkan sakit, bahkan kecewa, bahkan amarah dan lain sebagainya, itu kalau kita mau berhenti sejenak, merenung, menemukan hikmah-hikmah di baliknya, pasti akan ketemu. Dan itu akan mengurangi rasa tertekan, rasa stres kita. Ya, yang terakhir tentu saja kalau masih saja sulit, puncaknya adalah yuk kembali pada Allah. Leap of faith. Kembali pada agama. Karena memang seperti kita bahas tadi, agama punya peran besar terhadap stabilitas kondisi mental kita. Nah, saya akhiri dengan ngaji ya, wong kita ngaji. Ayat terakhir surat Al-Baqarah. Yakinlah bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani diri kita kecuali sejauh kemampuan kita. Allah tidak membebani seseorang kecuali sejauh keluasannya, kemampuannya. Laha makasabat wa alaiha maktasabat. Baginya apa yang dia lakukan dan yang menimpanya adalah buah dari yang dia kerjakan. Kebaikan, kesenangan, kenyamanan yang kita rasakan, kesedihan, kegalauan, keruwetan hidup yang kita alami, hakikatnya buah kelakuan kita juga. Tapi tidak usah khawatir, beban hidup kita tidak akan melampaui daya tahan kita. Itu janjinya Allah. Kalau kita merasa, enggak Pak, ini berat sekali Pak, sebenarnya masih dalam kuasamu. Mungkin kamunya saja agak terlalu cengeng, kurang tangguh. Pasti kamu kuat kok. Baik, Rabbana la tu'akhidna inna sina au ahtona. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Baik, saya akhiri sekian kajian malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan di tema agama dan ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.